Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Tajmara dengan NIM 2010122 dari kelompok 3 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puji Aulia Salma Ramadhani Putri dari Pendidikan Akuntansi 2020 dengan NPM 2001658. Perkenalkan, nama saya Rilon Rahmatillah dengan NIM 2009407. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan, yang pertama ada pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya. Menurut Redja Mudiaharjo, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengertian pendidikan maha luas, pengertian pendidikan luas terbatas, dan pengertian pendidikan secara sempit. Yang pertama, pengertian pendidikan maha luas, yaitu pengertian pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dan yang kedua, ada pengertian pendidikan secara luas terbatas. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas, yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada pendidikan secara sempit. Pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dan seterusnya ada pendidikan berdasarkan tinjauan 5 disiplin ilmu. Yang pertama, sosiologis, yang kedua antropologis, yang ketiga psikologis, yang keempat ekonomi, dan yang kelima politik. Pendidikan berdasarkan tinjauan sosiologis yaitu melihat pendidikan dari aspek sosial. Pendidikan berarti proses sosialisasi individu. Dan yang kedua, pendidikan secara antropologi yaitu melihat pendidikan dari aspek budaya. Pendidikan berarti sarana pertumbuhan budaya. Dan yang ketiga, pendidikan secara psikologis, yaitu melihat pendidikan dari aspek tingkah laku. Pendidikan berarti proses perubahan tingkah laku individu secara optimal. Yang kelima, pendidikan secara ekonomi, yaitu melihat pendidikan sebagai usaha penanaman modal insani, yaitu human investment. Yang kelima, ada pendidikan secara politik, yaitu melihat pendidikan sebagai usaha pembinaan kader bangsa, agama, yaitu melihat pendidikan sebagai pengembangan kepribadian manusia secara utuh sebagai hamba Tuhan. Dan selanjutnya ada pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan berdasarkan pendekatan sistem yaitu suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pendidikan secara sistem mengandung beberapa makna yang terkandung dalam pengertian tersebut, yaitu yang pertama, adanya sekumpulan atau keseluruhan, yang kedua, sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian, yang ketiga, komponen dan bagian merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, dan yang keempat, komponen-komponen atau bagian-bagian mempunyai hubungan satu sama lain atau secara bersama-sama, dan yang kelima, setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing, dan yang terakhir, keenam, adanya suatu tujuan. Pendidikan secara sistem juga mengandung arti dalam sudut pandang. Ada 3 sudut pandang dalam pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Yang pertama, sistem dipandang dari sudut wujudnya, dan yang kedua, sistem dipandang dari sudut asal-usulnya. Yang ketiga, sistem dipandang dari sudut hubungannya. Yang pertama, sistem dipandang dari sudut wujudnya, ada sistem fisik, sistem biologi,
dan sistem sosial. Sistem fisik merupakan sistem yang ada dengan sendirinya di muka bumi secara fisik, seperti sistem tata surya. Dan yang kedua adanya sistem biologik, yaitu sistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sistem sosial merupakan sistem dalam kelompok manusia seperti keluarga, perkumpulan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sistem dipandang dari sudut asal-usulnya terdiri dari sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem benda-benda atau peristiwa-peristiwa alamiah baik fisik maupun biologik. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh manusia. Dan yang terakhir, sistem dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungan, terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang selalu menerima pengaruh dan masukan dari lingkungan, sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungannya. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam perspektif teoretik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan suatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya berpikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri. Tetapi untuk kepentingan kebijakan nasional, pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan secara tepat, benar, dalam setiap praktik pendidikan. Untuk mengetahui definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional sebagai termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Usaha sadar dan terencana. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana mewujudkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, di setiap level manapun, kegiatan pendidikan harus disadari dan direncanakan, baik dalam tataran nasional yang disebut makroskopik, regional atau provinsi, dan kabupaten kota, mesoskopik, institusional, sekolah, mikroskopik, maupun operasional, proses pembelajaran oleh guru. Berkenaan dengan pembelajaran, pendidikan dalam arti terbatas. Pada dasarnya, setiap kegiatan pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Menurut Permendiknas ini, bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Pada pokok pikiran yang kedua ini, adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas, mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata persekolahan. Terlepasan dari benar tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, saya menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak perkembangan, developmental, dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik. Selain itu, saya juga melihat ada dua kegiatan utama
dalam pendidikan. Yang A, mewujudkan suasana belajar, dan yang B, mewujudkan proses pembelajaran. A, mewujudkan suasana belajar. Berbicara tentang mewujudkan suasana belajar, tidak dapat terlepas dari upaya menciptakan lingkungan belajar, diantaranya mencakup A, lingkungan fisik, seperti bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru BK, taman sekolah, dan lain-lain. Yang B, yaitu ruang sosiopsikologis, iklim dan budaya belajar akademik, seperti komitmen, kerjasama, ekspektasi, prestasi, dan lain-lain. Yang B, mewujudkan proses pembelajaran. Upaya mewujudkan suasana pembelajaran lebih ditekankan untuk menciptakan kondisi dan prakondisi agar siswa belajar. Sedangkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa dalam konteks pembelajaran yang dilakukan guru. Maka guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran, learning management yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dalam penilaian pembelajaran. Yang 3, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pokok pikiran yang ketiga ini selain merupakan bagian dari definisi pendidikan sekaligus menggambarkan pula tujuan pendidikan nasional kita. Di sana tertera tujuan yang berdimensi ketuhanan, pribadi, dan sosial. Artinya, pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan antara tiga dimensi tersebut. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 7 tujuan pendidikan. Di bawahnya, tujuan level meso dan mikro, dan dioperasionalkan melalui tujuan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan-tujuan pada tataran operasional memiliki arti yang strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Menurut Retja Mulia Harjo, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pendidikan maha luas, pengertian pendidikan luas terbatas, dan pengertian pendidikan secara sempit. Kesatu, pendidikan maha luas, maksudnya pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan pengalaman hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang berpengaruh pertumbuhan individu. Yang kedua, pendidikan secara sempit. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah. Selanjutnya, ada pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Sebelum mengetahui pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, kita harus mengetahui ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan itu sendiri. Ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan adalah 1. Analisis, menjabarkan suatu hal dalam unsur yang lebih kecil karena dalam pendidikan ada batas tertentu dipandang dari sudut ilmu tertentu. Yang kedua, deskriptif, menggambarkan secara terinci unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Yang ketiga, ada empiris, mengungkap prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana melalui pendirian berdasarkan pikiran yang logis. Keempat, mulai dengan suatu asumsi, suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dapat disimpulkan suatu kajian keilmuan dari sebuah disiplin ilmu. Artinya, dalam pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah mengkaji seluruh bidang dan fokus sebuah kajian ilmu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem dan juga pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem, singkatnya yaitu suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, banyak ahli yang membataskan pengertian sistem, diantaranya yaitu Campbell 1979 ayat 9 menyampaikan pandangannya bahwa sistem adalah sekumpulan komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Ada juga pengertian sistem yang dikemukakan oleh Elias M. Award tahun 1979 ayat 4 yang artinya itu sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau subsistem yang terorganisir satu sama lain sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan. Dan ada juga pengertian sistem yang diungkap oleh Umar Tirta Rahaja tahun 1994 ayat 59 adalah suatu kesatuan yang integral dari sejumlah komponen. Komponen-komponen tersebut saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing, tetapi secara fungsi komponen-komponen itu terarah pada pencapaian suatu tujuan. Nah, berdasarkan tiga pendapat para ahli ini, ada beberapa makna yang terkandung dalam pengertian sistem, diantaranya yaitu adanya yang pertama adanya sekumpulan atau keseluruhan, yang kedua sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian, yang ketiga komponen dari bagian-bagian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, yang keempat komponen-komponen atau bagian-bagian mempunyai hubungan satu sama lain atau secara bersama-sama. Yang kelima, setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Dan yang keenam, adanya suatu tujuan. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasionalnya sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta... Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.